Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu komputer. Di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai apa itu perangkat lunak, kemudian jenis-jenis perangkat lunak, beserta dengan fungsi perangkat lunak itu sendiri. Baik, tentunya Anda sudah pernah mendengar ya apa itu software ataupun itu perangkat lunak. Jadi seperti pemahaman kita, katakanlah kita orang awam, jadi kalau mendengar software itu ya program, ya ada yang menyebut itu program, ada yang menyebut itu aplikasi, ya macam-macam. Nah di sini mari kita luruskan mengenai apa itu sebenarnya software ya. Jadi yang namanya perangkat lunak itu macamnya cukup banyak ya. Jadi Anda bisa mencarinya atau mungkin sudah pernah menggunakan ya. Salah satu yang saya tampilkan di slide ini ya. Ada Microsoft Word, ada PowerPoint, ada Microsoft Access, ada Firefox ya, kemudian ada Google Chrome dan seterusnya. Nah, semua ini yang ada di slide ini yang dimaksud dengan namanya software ya atau perangkat lunak. Tetapi jenisnya dan fungsinya berbeda-beda. Ya, jadi dia memiliki fungsi yang berbeda dan kegunaannya juga berbeda. Jadi bisa kita kita gunakan berdasarkan kebutuhan kita itu seperti apa. Jadi tidak semua jenis software itu bisa kita gunakan. Jadi mempunyai fungsi yang masing-masing, tetapi ada juga software yang sifatnya itu suatu keharusan yang harus ada di dalam sebuah komputer. Jadi sifatnya wajib ada. Kalau itu tidak ada, maka software-software yang lain itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa diinstal seperti itu. Jadi, makanya ada pembagian software ya nanti. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini, jadi nanti Anda mampu menjelaskan dan mengerti tentang jenis-jenis software, kemudian mampu mengidentifikasikan fungsi dari software. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah Anda nanti diharapkan mampu ya, mengerti jenis-jenis software dan seterusnya. Oke, mari kita bahas ya. Apa itu software? Jadi software atau perangkat lunak adalah suatu serangkaian instruksi ataupun perintah yang dijalankan oleh komputer untuk melakukan suatu fungsi yang spesifik. Ya. Jadi di sini ditegaskan fungsi spesifik. Jadi dia memiliki tugasnya masing-masing. Jadi karakteristik sebuah software seperti itu, melakukan suatu fungsi secara spesifik. Kemudian definisi yang kedua, ada yang menyebutkan software adalah data yang diprogram sedemikian rupa yang dibuat sesuai kebutuhan dan disimpan pada hard disk. Tidak memiliki bentuk fisik dan bersifat abstrak
namun nyata adanya. Jadi sebuah software itu tidak bisa kita pegang ya secara langsung, secara fisik itu tidak bisa. Karena sifatnya yang abstrak ya. Beda dengan hardware ya. Kalau hardware itu bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Tapi kalau software kebalikannya. Kemudian software ini berisi sekumpulan logika yang berfungsi memerintahkan komputer untuk mengoperasikan sesuatu dalam komputer. Ya, jadi di samping dia memiliki fungsi yang spesifik, dia juga diberikan atau diberi seperti sekumpulan logika ya, atau perintah. Inilah yang nantinya bisa menjembatani antara brainware atau kita manusia atau disebut dengan brainware ya, untuk berkomunikasi dengan komputer ya, melalui yang namanya perangkat lunak ini atau software. Nah, perangkat lunak ini ya, kita bagi berdasarkan fungsinya itu ada dua jenis ya, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Apa itu perangkat lunak sistem? Jadi perangkat lunak sistem ini dia sifatnya mengontrol secara keseluruhan yang ada di komputer tersebut. Jadi segala perintah ataupun segala kendali yang ada di komputer itu dikendalikan oleh ini ya, perangkat lunak sistem. Jadi sifat dari perangkat lunak sistem ini ya, sifatnya adalah ya wajib ya harus ada di sini karena dia tugasnya mengontrol secara keseluruhan nantinya. Contohnya adalah sistem operasi ya atau operating system. Di sini perangkat lunak ini sifatnya wajib ya, harus ada di komputer kita. Jadi ibaratnya dia itu sebagai nyawanya ya, nyawa dari komputer itu ya nanti secara sistemnya itu perangkat lunaknya, yaitu sistem operasinya. Kalau sistem operasinya tidak ada ya mana mungkin dia bisa dikendalikan atau bisa digunakan. Jadi perangkat lunak sistem ini sifatnya wajib ya, jenisnya cukup banyak kalau operating system ini. Jadi sistem operasi ini nanti kita install terlebih dahulu di komputernya kita, baru nanti diikuti dengan software yang lain atau perangkat lunak aplikasi seperti itu. Nah, contoh dari sistem operasi ini ada Microsoft MS-DOS ya, kemudian kalau DOS itu udah lama ya, bawaan dari Windows sebenarnya. Nah, ada Microsoft Windows yang cukup populer sampai sekarang dengan berbagai macam bentuk versi dan jenis-jenis fitur yang ada di sana. Kemudian ada Unix, Linux, macOS, Novel, Solaris, dan Android. Ya, Android ini sifatnya mobile, jadi dia sebenarnya merupakan dari sistem operasi atau operating system. Nah, dari berbagai macam jenis operasi sistem atau sistem operasi yang ada, nah ini kita tinggal mau menggunakan yang mana gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita atau keinginan kita atau kebiasaan penggunaan. Nah, kalau misalkan biasa menggunakan Windows, kita install Linux ya biasanya agak sedikit ya kebingungan. Makanya sesuaikan dengan kebiasaan kita ya, atau familiarnya kita itu
sistem operasinya itu apa. Seperti itu. Kemudian bahasa pemrograman. Ya. Jadi bahasa pemrograman ini juga merupakan sebuah software, ya. Cuman dia sifatnya digunakan untuk membuat sebuah program, ya, yang nantinya dijalankan dalam komputer kita. Jadi bahasa pemrograman ini pun jenisnya macam-macam, ya. Jadi ada 3 jenis. Ada bahasa tingkat rendah, tingkat tinggi, dan bahasa generasi keempat. Jadi bahasa tingkat rendah itu apa? Ya, jadi bahasa tingkat rendah ini kita sebut dia sebagai bahasa mesin, bahasa assembler, ya. Jadi ini digunakan untuk misalkan sebuah mesin, ya, kita gunakan atau ingin kita kendalikan, gitu ya. Nah, di dalam kita mau menggunakan mesin ataupun robot, ini biasanya berhubungan dengan robot, ya, bahasa mesin ini bahasanya pun yang digunakan berbeda dengan bahasanya kita sebagai manusia. Jadi bahasa yang digunakan ini bahasa mesin, ya, atau machine language, dan biasanya ini ada kode-kode, ya, kode angka, itu biner, ya, 0 dan 1. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah robot, ya. Nah, di sana kan ada yang namanya mikroprosesor, ya. Kemudian ada perangkat-perangkat yang lain di sana. Nah, di sini kalau kita ingin menggerakkan misalkan tangan robotnya, kita gerakkan. Nah, di sini kita gunakan bahasa tingkat rendah. Dan bahasa tingkat rendah ini cukup sulit, ya, maksudnya tidak semua orang atau tidak semua itu terbiasa dengan yang namanya bahasa mesin ini. Jadi agak sulit untuk dipelajari. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahasa mesin ini kita bisa pelajari, ya, kalau memang minatnya di situ bisa kita pelajari. Cuman ya tingkat kesulitannya lumayan, gitu ya, kalau bahasa mesin ini. Kemudian yang kedua, bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasanya kita, ya, bahasanya kita atau manusia. Contohnya ada COBOL, Fortran, Pascal, ya, yang sering kita gunakan biasanya adalah Pascal, ya. Nah, Pascal di sini relatif lebih mudah kita pelajari. Kemudian bahasa yang ketiga, generasi keempat, ini ada bahasa pemrograman. Nah, ini sudah mulai bergeser, ya. Jadi bahasa pemrograman yang era sekarang itu berorientasinya kepada objek. Jadi lebih mudah apabila kita ingin membuat sebuah software nantinya dengan menggunakan ini berorientasi pada objek. Contohnya ada Visual Basic, VLB, kemudian Visual C++, kemudian juga ada PHP, ya. Pada saat kita nanti ingin membuat sebuah web, ya, kita gunakan bahasa PHP. Kemudian HTML, yaitu termasuk ke dalam bahasa pemrograman generasi keempat, ya. Kemudian ada program bantu untuk mendukung, ya, mendukung dari sistem operasi, ya. Jadi ada antivirus, ya, kemudian ada WinShift, ya, ini semua adalah utility system, ya. Jadi tambahan untuk mendukung
kinerja dari sistem operasi. Kemudian jika ya namanya juga program bantu ya, jadi dia kalaupun nggak ada pun ya nggak masalah, tapi dia sifatnya jika memang kinerja dari sistem operasinya kita akan menjadi lebih baik jika ada program bantu ini. Ya. Paling tidak bisa meningkatkan kinerja dari sistem operasinya kita. Di sini contohnya ada antivirus, gitu ya. Jadi ini lumayan membantu, jadi bisa menjaga komputer kita dari serangan virus. Ya. Kalau serangan virus biasanya kan menyerangnya ke sistem operasinya. Nah, contoh-contoh dari utility system ini ya ada antivirus, contohnya dari Avira, tapi sekarang sudah jarang orang menggunakan Avira. Kemudian ada tune-up utility, ini untuk utility yang digunakan ya untuk mendeteksi cukup lengkap ya, mendeteksi dari komputer kita. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak aplikasi. Kalau tadi perangkat lunak sistem, ya sekarang perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini digunakan tujuannya tertentu ya. Jadi dia sifatnya untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaan, tapi sifatnya yang tertentu. Beda dengan yang sistem operasi. Kalau sistem operasi sifatnya dia mengontrol secara keseluruhan. Jadi dia mempunyai peran yang cukup lengkap ya. Jadi melingkupi seluruh aktivitas di komputer itu. Sistem secara keseluruhan ya di sistem operasinya. Nah, di perangkat lunak aplikasi ini ya jenis-jenisnya cukup banyak ya. Jadi yang sering kita gunakan atau pernah kita pelajari juga ya waktu masih SMA ataupun SMK, bahkan mungkin SMP juga sudah mungkin ada yang menggunakan ya. Jadi ada aplikasi pengolah kata, yaitu biasanya pakainya Word ya, Word processing, pengolah angka itu namanya spreadsheet ya. Kemudian ada presentasi, kemudian pengolah data, ada database, mengolah gambar yaitu desain grafis, kemudian computer aided design ya atau CAD, kemudian multimedia dan internet. Nah, dari kedelapan ini memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Jadi kalau kita kepingin ngolah kata ya pakainya word processing. Tidak mungkin kita masuk ke spreadsheet. Berbeda-beda. Nah, ini yang namanya perangkat lunak aplikasi. Jadi penerapannya sudah berbeda. Nah, adapun contoh dari word processing, ini aplikasi pengolah kata ya. Jadi ada WordStar ya. Dari sebelum adanya Microsoft Word itu sudah ada yang namanya pengolah kata ya. Jadi ini WordStar. Karena cenderung sulit ya, untuk mengoperasikan WordStar, kemudian ada perkembangan ataupun pengembangan dari software, muncullah Microsoft Word ya, seperti itu awal mula munculnya Microsoft Word ya. Jadi tidak serta-merta langsung muncul Microsoft Word ya. Jadi melalui proses yang namanya WordStar ini. Kemudian ada OpenOffice, WordPerfect, ChiWriter, Keyword, AbiWord, Start Office ya. Jadi di samping Microsoft Word ya yang populer ya, itu ada aplikasi pengolah kata ya selain Microsoft Word. Ya. Jadi ini sedikit informasi ya. Jadi siapa tahu nanti di luar sana ada yang menggunakan selain Microsoft Word. Ya ini
aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk proses pengolah kata. Kalau WordStar sudah tidak ada ya, sudah jarang yang menggunakan ini. Kemudian, nah ini WordStar ya, contoh tampilan dari WordStar. Ini tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin memformat ya sebuah teks menjadi misalkan ingin ditebalkan, kemudian ingin dia membuat dimiringkan ya, kemudian rata kiri rata kanan ya, kita harus menghafal ya ini perintah-perintah ini, baru diikuti dengan teksnya, baru nanti bisa. Nah ini kan menyulitkan, jadi kita harus menghafalkan ini perintah-perintah ini seperti itu. Kemudian muncul Microsoft Word ya. Nah Microsoft Word ini juga versinya cukup banyak ya, dari versi yang terendah sampai yang tertinggi ya, itu semuanya memiliki keunggulan masing-masing, tetapi secara prinsip fungsi kegunaannya dan cara penggunaannya itu hampir mirip, hampir sama. Jadi tidak usah khawatir jika ada misalkan Microsoft Word 2007, kemudian 2013, 2016 dan 2019 yang terakhir ya, itu memiliki fungsi yang sama, cuman memang ada penambahan fitur-fitur yang ada atau jadi perbaikan-perbaikan dari fitur-fitur sebelumnya. Kemudian ada Open Office. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk pengolah kata. Kemudian, nah ini tampilan dari Open Office ya, hampir mirip dengan Microsoft Word ya, tetapi tampilannya masih sangat sederhana. Kemudian ada Word Perfect, ya, ini juga bisa digunakan untuk pengolah kata. Kemudian ada AbiWord, ya. Jadi perlu kita ketahui di luar sana selain ada Microsoft Word yang sangat populer itu, juga ada yang lain ya yang bisa kita gunakan ya, seperti itu. Start Office. Nah kemudian yang contoh yang berikutnya, aplikasi pengolah angka. Di sini yang populer adalah Microsoft Excel. Kemudian ada Open Office, Lotus, Start Office, Spreadsheet. Nah, dulu sebelum Microsoft Excel ini ada ataupun rilis ya, pada saat itu pengolah angka yang digunakan menggunakan yang namanya Lotus. Ya, Lotus ini hampir mirip ya, kerjanya sama persis seperti Microsoft Excel. Tetapi kembali lagi dia harus menghafalkan, penggunanya harus menghafalkan rumus-rumus ya yang agak sulit dihafal. Ya, jadi pada saat itu ya Lotus yang menjadi dominan pada saat itu tahun 80 atau sekitar tahun 90-an. 80-an ya, mulai 80 sampai 90-an ya. Itu Lotus, terus lama-kelamaan sudah tidak digunakan lagi. Akhirnya muncul Microsoft Excel ya sebagai penggantinya. Kemudian
nah, tampilan dari Microsoft Excel ya sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini juga sama, Microsoft Excel pun versinya macam-macam ya versinya. Sama persis dengan perkembangannya dengan Microsoft Word karena memang produk dari Microsoft. Kemudian aplikasi presentasi ada PowerPoint, ya, OpenOffice Impress, Macromedia Flash. Tampilannya seperti ini, sudah tidak asing lagi bagi kita tentang PowerPoint. Nah, kemudian contoh aplikasi dari pengolah data. Nah, pengolah data di sini database ya. Biasanya yang digunakan Microsoft Access, OpenOffice Base gitu ya, Microsoft SQL Server, MySQL juga masuk, kemudian Oracle. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Tampilannya. Kemudian aplikasi contoh dari aplikasi pengolah gambar. Ya, ini yang senang main foto gitu ya. Anda bisa bermain dengan Photoshop, Corel Draw, ya, OpenOffice Draw, kemudian yang paling sederhana Paint. Nah, ini aplikasi bawaan dari Microsoft Office ya. Ada Paint juga bisa kita gunakan untuk mengolah gambar. Nah, Photoshop ini untuk foto ya. Corel Draw bagi yang senang menggambar atau mendesain sebuah desain gitu ya, nah, mau desain undangan, desain apapun gitu ya. Bagi yang senang gambar, ya ini biasanya dia menggunakan yang familiar ya, Corel Draw. Nah, kemudian untuk rancangan bangunan dan desain ini biasanya aplikasi yang digunakan AutoCAD, kemudian ada 3D Max. Ini juga bisa digunakan. Kemudian untuk yang sifatnya multimedia, ya, sifatnya multimedia ini ada Winamp, ada Media Player, ada Real Player, ya, Simple Power DVD. Ya, ini aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk multimedia, hiburan sifatnya. Ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Winamp. Kemudian ini penjelasan terkait dengan aplikasi dari multimedia ya. Jadi sifatnya untuk hiburan ya, kemudian ada aplikasi internet ataupun browser ya. Ini nanti biasanya menggunakan yang namanya Mozilla, Opera, Google Chrome. Banyak sekali jenis-jenis dari browser yang bisa kita gunakan. Jadi kalau internet tanpa adanya browser ya kita nggak bisa mengakses, harus ada browsernya. Kemudian game ya, aplikasi game juga ada. Ya. Jadi cukup lengkap ya. Jadi dari sifatnya yang resmi sampai sifatnya yang untuk hiburan itu ada semua aplikasi yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh browser ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu istilah browser. Apa itu browser ya? Jangan sampai. Browser yaitu aplikasi yang digunakan untuk kita mengakses internet. Ya. Jenisnya cukup banyak. Mau apa ya terserah. Yang penting nyaman digunakan. Yang paling bawaan dari kalau kita install Microsoft
dari Microsoft ya, produk dari Microsoft ya, nah, biasanya ini Internet Explorer. Baru nanti kita mengupgrade browsernya ya, mungkin mau Google Chrome atau Mozilla, itu bisa. Tapi kalau yang ini adalah bawaan dari Microsoft. Kemudian perangkat lunak ya, kita bedakan lagi berdasarkan tipenya ya, atau jenisnya. Tipenya ada 3 perangkat lunak yang berlisensi atau hak cipta, kemudian perangkat lunak yang bebas atau freeware ya namanya, kemudian perangkat lunak yang open source. Ketiga dari tipe perangkat lunak ini memiliki keunggulan ya, dan memiliki kekurangan masing-masing. Jadi apa itu perangkat lunak yang hak cipta? Jadi perangkat lunak ini dibuat ya, dan diedarkan secara resmi oleh vendornya atau produsennya, yang nantinya bisa dibeli dengan harga sesuai dengan standar yang ditentukan. Ini perangkat lunak hak cipta. Contohnya apa? Microsoft Word ya contohnya. Microsoft Office, maaf ya, Microsoft Office. Kalau kita install Microsoft Office, nanti semuanya sudah include semua, ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Nah itu dia berlisensi, jadi kalau kita ingin menggunakannya, kita harus membeli. Itu perangkat lunak hak cipta, ada lisensinya. Nah kemudian perangkat lunak bebas hak cipta atau yang dimaksud dengan freeware, ini adalah perangkat lunak di mana siapa saja yang menggunakan ini dia bebas menggunakan tanpa harus membeli dan tidak berlisensi ya. Bebas kita gunakan. Contohnya seperti Winamp gitu ya, contoh sederhananya. Kemudian XAMPP ya, itu juga bisa kita gunakan secara bebas. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak open source. Apa itu perangkat lunak open source? Perangkat lunak open source ini ialah perangkat lunak yang dibuat biasanya oleh sebuah komunitas ya, dan disebarkan secara umum ya. Siapa saja mau menggunakan dan mengedit di dalam kode-kode programnya itu diberi kebebasan. Karena tujuannya biasanya kalau perangkat lunak open source ini tujuannya untuk mengembangkan atau menyempurnakan ya, dari aplikasi yang sebelumnya yang telah dibuat. Jadi biasanya ini bebas, memang bebas digunakan, dan si penggunanya boleh mengedit ataupun menambahkan ya coding-coding yang ada di aplikasi tersebut. Itu bedanya. Ada perangkat lunak hak cipta, perangkat lunak bebas hak cipta, dan yang open source. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa sih kita perlu belajar Microsoft Word ya di perguruan tinggi ya ataupun di Universitas Amikom Purwokerto ini? Ya, silakan Anda cari jawabannya dan renungkan gitu ya. Kenapa sih kok perlu belajar Microsoft Word? Apa
kita belum belum bisa atau dianggap belum mampu sekian persenkah, 80% atau berapa persen lagi ya kemampuan kita di dalam mengoperasionalkan yang namanya Microsoft Word ya, atau kemampuan dalam pengolahan kata, aplikasi pengolah kata. Ya. Jadi berdasarkan riset ya, ataupun berdasarkan penelitian, ataupun berdasarkan observasi yang ada di lapangan, sekitar 60% atau 70% pengguna Microsoft Word ini tidak sepenuhnya mampu ya, dan tidak sepenuhnya menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Contoh kecilnya adalah pada saat penomoran halaman, kemudian penomoran otomatis ya, itu masih menggunakan manual. Nah, padahal Microsoft Word di sini sudah cukup lengkap fitur-fitur yang ada. Tapi penggunaan dari komputer itu mirip dengan penggunaan mesin ketik. Makanya ada gambar seperti ini ya. Monitornya komputer, katakan ketiknya, keyboardnya adalah mesin ketik. Jadi komputer masih dianggap seperti mesin ketik. Padahal ini sudah tidak berlaku lagi, ya, sudah jarang menggunakan mesin ketik. Itu ya kenapa salah satu alasan mengapa perlu belajar Microsoft Word. Salah satunya adalah Microsoft Word adalah software atau aplikasi yang hampir digunakan di seluruh lapisan komponen yang ada di dunia industri ataupun di dunia kerja, bahkan di hampir seluruh dunia ya, dia menggunakan Microsoft Word. Kemudian yang kedua, mengapa Anda perlu belajar Microsoft Word? Karena Anda sebagai mahasiswa nantinya akan dituntut tugas dari dosen ya. Di sana nanti Anda pasti akan memerlukan yang namanya aplikasi pengolah kata. Anda menyusun laporan, Anda menyusun tugas, bahkan nanti Anda menyusun skripsi, Anda menggunakan Microsoft Word ya untuk menyusun tugas-tugas tersebut. Nah, jika Anda tidak mahir atau tidak mampu ya, apa jadinya nanti ya? Anda pasti kesulitan untuk menyusun ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ataupun dari pihak kampus. Ya, itu contoh yang sederhana. Ya. Dan masih banyak lagi ya, yang bisa Anda renungkan. Mengapa Anda perlu belajar Microsoft Word? Kemudian kalau Anda cermati lagi, biasanya lowongan pekerjaan yang paling sederhana ya, pasti di sana mensyaratkan mampu ataupun mahir menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Office seperti itu. Itu dimanapun gitu ya. Biasanya kalau ada lowongan pekerjaan biasanya ada syarat seperti itu. Mahir ataupun mampu mengoperasikan MS Office seperti itu. Nah, ini mengapa alasan kita perlu belajar Microsoft Word ya seperti itu. Ya. Kemudian Microsoft Word ini juga mengalami berbagai macam versi ya. Nah, bisa Anda lihat di sini versi-versi yang
sudah dirilis ya oleh pihak Microsoft ya, dari Microsoft Office versi 3 ya, tahun 92. Anda belum lahir ya 92 ya. Nah, Microsoft Office 95, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2002, kemudian Microsoft Office 2003 ya, sampai dengan Microsoft Office yang terakhir 2019. Nah, ini adalah perkembangan dari Microsoft ya, paket yang ada di Microsoft Office ya. Nah, dari pertemuan ini ya, Anda tentunya sudah mampu membedakan mana itu aplikasi yang berbayar, tidak berbayar, open source, kemudian jenis-jenis software ya. Dan mengapa Anda perlu atau kita perlu belajar paket dari Microsoft Office, salah satunya adalah Microsoft Word. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.